Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OBC Channel. Sudah lama tidak mengudara di saluran OBC Channel ya, Orang Bunian Channel ini ya, sudah hampir beberapa bulan. Memang saya lagi off ya, untuk berbincang-bincang di channel ini ya. Hari ini saya akan hadir lagi untuk membahas isu-isu hangat yang sedang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau ya, khususnya banyak ketemu orang ya, beberapa orang ketemu nanya kenapa tidak ada postingan baru di OBC Channel ya. Saya katakan saya lagi menunggu momen saja ya, menunggu waktu yang tepat untuk membuat konten lagi ya, mau video. Hari ini saya pengen membahas terkait dengan pelantikan ya, pelantikan yang sebenarnya antara pelantikan dan pelantakan nih. Ada yang kena lantak, ada yang kena lantik ya kan. Yang kena lantak mungkin orang yang berseberangan ya. Yang kena lantik mungkin orang-orang kesayangan gitu ya. Nah, suka-suka aja boleh pindah. Dulu Humas, sekarang menjadi Kepala Dinas Kominfo gitu kan. Nah, dulu di mana? Di Kesbang ya, sekarang menjadi sekretaris PKD misalnya gitu ya. Memang luar biasa ini ya. Selain saya pikir kurang apa ya, kurang peka juga Pak Gubernur ini terhadap isu-isu pelantikan pertama itu ya. Orang sudah mulai tidak suka tapi malah dibuat tambah tidak suka. Oke lah, katakanlah saya pengen membahas 5 orang yang eselon 2 diturunkan menjadi eselon 3. Ini luar biasa penghinaan ya. Saya dengar di antara kelima itu 2 orang akan mengajukan pensiun dini. Tapi Allahu a'lam bisawab, saya tidak tahu persis. Tapi sebuah SMS masuk, WA masuk ke saya malam tadi mengatakan bahwa kedua orang ini akan mengundurkan diri. Nah, coba dibayangkan ya, kalau memang pada saat itu usia pensiunnya sudah masuk usia pensiun begitu, terus diturunkan menjadi eselon 3 dan akhirnya dia akan pensiun pada eselon 3. Dan kan sayang ya kan, kalaupun mau berbuat baik kepada orang ya, biarkan saja minimal di staf ahli ya. Ini diturunkan benar-benar ini penghinaan kalau saya ya. Kalau saya ini benar-benar penghinaan terhadap pegawai negeri sipil yang apakah bisa dipetun-petun saja? Saya rasa tidak perlu ragu lagi pegawai-pegawai ini untuk melawan pemimpin semacam ini ya. Jadi pelantikan ini tidak ada istimewanya, biasa saja. Yang diputar itu juga. Apakah orang yang duduk sekarang ini berkelas, bisa mengatasi persoalan di Provinsi Kepulauan Riau? Tidak juga, karena itu juga itu aja, pindah ke sana, pindah ke sini ya, ganti sana, ganti sini. Jadi itu menurut saya tidak akan merubah situasi, tidak akan merubah keadaan. Nah, ada beberapa tempat yang strategis ya, memang Kasak Kusuk mau diganti, akhirnya diganti juga ya. Karena saya sering dengar bahasa Pak Gubernur kepada Kepala Dinas Pendidikan itu, Anda ini saya ganti, Anda ini, banyak orang meminta saya mengganti Anda. Jadi kalau saya menilai pergantian Kepala Dinas Pendidikan ini bukan berdasarkan kemampuan kinerjanya, tetapi berdasarkan suka tidak suka. Kalau ada orang tidak suka bercerita kepada Gubernur, ini mesti diganti, ini mesti diganti, akhirnya dia mengganti tanpa melihat ya, kemampuan orang-orang yang diganti itu. Siapa yang menggantikan, siapa yang mengasak ngusuk ini? Ya, ini PJ Sekda. PJ Sekda ini, saya punya kawan saya cerita, ketika dia duduk bersama PJ Sekda ini, ada PJ Sekda, ada Hasan, ada Gubernur. PJ Sekda ini sibuk menggosok-gosok agar Kepala Dinas Pendidikan itu diganti. Kalau Anda tidak senang dengan pernyataan saya, PJ Sekda, saya bawakan orangnya, orang yang dekat sebelah Anda itu teman saya. Bercerita, minta ganti supaya diganti dengan sekretaris
dinas sekarang ini. Luar biasa memang pembisik Pak Gubernur ini. Pembisik dia bukan bagus. Anda pikir senang memimpin dinas pendidikan itu? Nanti Anda jadi kacau balau dinas pendidikan itu karena orang yang memimpin itu tidak mumpuni, tidak mampu, tidak mau bertanggung jawab. Anda sedang menjerumuskan dinas pendidikan itu ke dalam jurang yang lebih dalam. Ya, luar biasa Pak PJ Sekda ini. Ya. Nanti lama-lama Anda ini dilaporkan orang. Kalau tidak saya yang melaporkan Anda ini, ya. Menjadi PJ Sekda sudah lewat 18 hari, itu sudah melanggar aturan. Suatu saat saya akan laporkan ini. Anda suka ganggu orang Pak Sekda, ya, PJ Sekda. Anda suka ganggu orang. Nanti pensiun Anda tidak akan pernah tenang. Percaya omongan saya. Bagus-bagus Anda duduk cantik di rumah ngurus cucu, nanti Anda berusaha dengan aparat penegak hukum. Kerja-kerja lama Anda tuh nanti dibongkar orang. Saya tantang Anda PJ Sekda ini, ya. Jadi apa yang pelantikan kali ini saya menilai sangat-sangat biasa saja. Biasa saja, tidak ada perubahan, tidak ada apa-apa. Ya. Saya melihat berkali-kali saya katakan, gubernur ini gampang dia memimpin provinsi Kepri. Lebuh jangkar. Ya. Hilang, diperjuangkan, tak berani. Ya, tiba-tiba Menteri Mahfud MD, ya, kalau tidak salah saya, memberi kewenangan kepada provinsi untuk mengelola Lebuh Jangkar. Tapi apa yang dibanggakan? Karena yang dikasih oleh Pak Mahfud MD itu hanya di bawah 12 mil. 12 mil itu memang wilayah kewenangan provinsi. Tidak istimewa menurut saya. Kalau Anda memperjuangkan itu di atas 12 mil, itu tanah kita, itu laut kita, bagus. Tapi cuma 12 mil, tidak ada apa-apanya. Itu memang kewenangan pemerintah provinsi. Jadi kalau Anda ambil, Anda tidak salah itu. Memang kewenangan daerah. Tapi kalau di atas 12 mil Anda ambil, Anda rebut, ya, itu saya pikir baru Anda punya keberanian. Tapi kalau Anda bangga-banggakan di bawah 12 mil, buat apa? Orang parkirnya di atas 14 mil, 12 mil ke atas, parkirnya banyak di sana. Itu dapat taik-taiknya aja lah itu. Jadi tidak ada yang, kalau menurut saya tidak ada yang tidak perlu saya banggakan. Kalau menurut saya, ya, pelantikan ini malah tambah Anda memikir front, ya, dengan beberapa pejabat atau ex mantan pejabat eselon 2 yang Anda turunkan. Itu Anda buka front. Jangan pikir mereka tidak punya orang. Yang pernah diminta dulu mungkin punya orang, ya. Mungkin 2024 mereka akan bergerak juga, balas dendam terhadap apa yang dilakukan oleh Pak pelantikan Pak Gubernur kali ini, ya. Jadi menurut saya biasa saja. Ya, tidak ada istimewa lah, ya. Dan banyak sekali berita di media online, ya, gubernur melakukan peresmian organisasi, peresmian kedai kopi. Saya melihat itu bentuk kegamangan yang nyata. Itu membuktikan bahwa secara tidak langsung gubernur sedang berpikir bahwa 2024 yang akan dihadapinya lebih berat. Gubernur memang menguasai wilayah seluruh Kepulauan Riau. Wali Kota Batam, sebut saja itu, Pak Rudi, menguasai wilayah Batam. Tapi ingat, kalau hanya untuk menyeberang-nyeberang, untuk mengumpul massa, untuk bersosialisasi di luar Batam, saya pikir sangat mudah. Sangat mudah itu. Jadi pembebasan lahan, hari ini kontraktor pada menjerit karena banyak tunda bayar. Pak Gubernur tahu tidak, kontraktor itu utang dia. Ada bahan yang diutang dia, ada orang yang harus dibayarnya. Sementara tunda bayar, uang
hampir 55 miliar digunakan untuk pembebasan lahan. Lima 55 miliar ya, 49 dari 55 miliar itu digunakan untuk pembebasan lahan. Kita defisit hampir 300 miliar. Seharusnya hal-hal yang semacam itu dibayar dulu Pak Gubernur. Ada kebutuhan orang di situ, ada kehidupan orang di situ. Baik kalau dia punya perusahaan itu ada yang kerja, dia mesti bayar orang kerja, dia mesti bayar toko bangunan mungkin, dia mesti bayar bahan-bahan yang dia ambil. Sekarang tertunda. Padahal uangnya Anda ambil buat pembebasan lahan. Tanggal 24 BPN itu baru mengundang ya. Tanggal 24 mengundang masyarakat untuk membahas. Tanggal 25 Anda sudah di CNN. Ya, saya coba buka ini kalau saya dapat surat kopian surat dari BPN Bintan itu. Saya melihat. Jadi banyak hal yang Anda buat sebenarnya blunder. Anda buat pelantikan eselon 2 menjadi eselon 3. Saya pikir itu kurang baik dan kurang sehat. Timbul dendam di antara orang-orang itu barangkali ya. Dan 2024 akan menjadi sulit. Internal pemerintahan saja ada tidak akur. Ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Nanti kita bahas lagi ya. Ini hujan semakin kuat, semakin deras, mungkin menangis atau marah dia dengan Provinsi Kepulauan Riau ini dengan pemimpin yang semacam ini. Saya ingat waktu saya menjadi ketua panitia di Marwah Provinsi Kepulauan Riau, waktu itu dia ada beberapa pejabat, saya pernah menyampaikan begini. Saya bukan ustaz ya, cuma ada satu riwayat cerita antara Nabi dan sahabatnya. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ketika engkau wafat nanti, mana baik bagi kami? Hidup di atas bumi atau di dalam tanah?" Jadi Rasulullah menjawab, jika pemimpinmu adil, catat, jika pemimpinmu adil, hidup di atas bumi itu lebih mulia. Itu jawaban Rasulullah. Artinya, ketika pemimpinmu tidak adil, mati itu lebih baik. Ya, kalau menurut penafsiran saya, melawan itu mungkin lebih baik daripada harus berdiam diri dan dihinakan seperti ini. Itu saja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.